Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, baru-baru ini dunia pendakian gunung dihebohkan dengan sosok yang bernama Agam Rinjani. Mungkin tidak asing, sudah sering membaca di berbagai media. Seorang pendaki gunung, seorang porter yang membawa barang-barang para pendaki, seorang yang sederhana. Saya juga tidak tahu agamanya apa, yang bergabung dengan relawan tim SAR yang mengevakuasi jenazah seorang pendaki dari Brasil yang bernama Juliana Marins. Agam sebelumnya juga tidak pernah mengenal siapa Juliana, apalagi ada hubungan keluarga, apalagi hubungan kerabat. Dalam suatu wawancara, Agam membantu evakuasi jenazah Juliana tersebut karena alasan kemanusiaan, karena alasan kepedulian, karena alasan rasa hormat terhadap sesama, terlebih terhadap nyawa manusia. Ketika saya membaca berita ini, dan juga kita semua mungkin juga membaca, di tengah-tengah dunia yang diterpa egoisme, diterpa acuh tak acuh satu sama lain, bahkan perang yang tak berkesudahan, konflik yang terus-menerus, kebencian, bukan hanya kebencian dengan orang yang jauh, kebencian dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dalam keluarga, dalam komunitas religius. Sosok Agam Rinjani membuat kita malu. Seringkali kita tidak mempunyai hati emas seperti dia. Saudara sekalian, masih banyak pribadi-pribadi yang berhati mulia, hati yang sungguh berbelas kasih, hati yang sungguh murah hati. Itulah yang diajarkan iman kita untuk mencintai Allah, mencintai manusia. Nanti dalam bacaan Injil atau tadi yang sudah kita baca, kita melihat bagaimana Yesus menegaskan pentingnya menghayati iman atau menjadi orang Samaria yang murah hati, baik hati, mempraktekkan iman dalam hidup sehari-hari. Murid Kristus yang digerakkan oleh belas kasih Allah, cinta Allah, untuk melakukan segala kebaikan kepada semua orang, setiap orang, sesama manusia, terutama yang menderita, yang tersingkirkan. Seruan untuk mencintai Allah, mencintai manusia, sejatinya sudah terpatri dalam hati kita masing-masing. Seperti tadi yang diungkapkan dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Ulangan, firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Namun apa yang terjadi, saudara sekalian? Tak jarang sabda Allah itu tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Seringkali kita mengalami jauh dari Allah, dan seringkali kita jatuh dalam dosa yang sama, kehilangan harapan, kehilangan sukacita, kehilangan kepedulian. Kalau orang sedih, biasanya itu peduli juga sulit. Hal yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah bertanya, bagaimana aku selama ini berdoa? Bagaimana selama ini aku menjaga hidup rohaniku? Bagaimana selama ini aku menghayati imanku? Karena apa? Tak jarang hati kita ini tertutup kabut, sehingga menyalahkan situasi yang ada. Kita mengatakan, aku sibuk, tugas dan tanggung jawabku banyak, aku orang sibuk sedunia, tidak pernah mengevaluasi diri, dan kitalah yang seringkali melupakan doa, melupakan membaca dan merenungkan sabda Allah. Maka saudara sekalian, kalau 1 minggu ini ada kegiatan misi umat, dalam pemikiran Santo Vincentius, pendiri Kongregasi Misi dan Putri Kasih, supaya umat bisa retret di rumah mereka masing-masing. Umat tidak meninggalkan rumahnya untuk pergi ke rumah retret, supaya semakin hari semakin akrab dengan doa, akrab dengan sabda Tuhan. Oleh karena itu, selama seminggu ini, saudara sekalian bersama para romo, frater, suster, saudara-saudari, para misionaris dari berbagai kelompok, STKIP, kemudian juga dari beberapa sekolah, juga siswa-siswi Sinlui juga berbagi nilai-nilai kehidupan dalam keluarga, dalam komunitas lingkungan yang diterangi sabda Allah. Bukankah dalam salah satu tema MUV misi umat itu dikatakan mengenai dimensi kenabian, bagaimana menghayati hidup iman dari Ekaristi menjadi pelaku sabda. Maka saudara sekalian, semoga kegiatan misi umat menjadi awal akrab dengan sabda Tuhan, akrab dengan Ekaristi. Mungkin pada awalnya umat sungkan mau menerima suster, romo, frater di rumahnya, tapi setelah beberapa hari mereka menjadi rebutan. Tinggal di tempat saya suster, romo, frater. Semoga bukan terikat pada pribadi frater, suster, romo, tapi sabda Tuhan. Romo namanya frater, suster boleh lupa, tapi jangan lupa Yesus. Ingatlah itu dalam bacaan, dalam Mazmur tadi dikatakan, hei orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, biarlah hatimu hidup kembali. Diharapkan gitu, setelah misi umat nanti hidup kembali hatimu. Meskipun lupa namanya, wajahnya dari suster, frater, romo, tetapi sabda Tuhan terpatri di hati kita. Sebagai pelaku sabda, Rasul Paulus dalam bacaan kedua menegaskan, Yesus Kristus menjadi pusat iman kita. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus menjadi penggerak hidup kita, menjadi penuntun jalan, kebenaran, dan hidup. Ajaran-ajarannya mengundang kita untuk semakin mencintai Allah, sesama kita. Kita dipanggil menjadi agen-agen perubahan dalam keluarga, dalam komunitas,
dengan melakukan kebaikan-kebaikan, meskipun kecil dan sederhana, mulailah saat ini. Dalam bacaan Injil, saudara sekalian, kita menemukan sekali lagi jalan menjadi seorang murid Kristus. Bagaimana mendengarkan sabda Allah, mempraktekkannya dalam hidup sehari-hari. Di awal bacaan Injil tadi dikatakan, kita menyimak sebuah ajaran yang berawal dari suatu pertanyaan seorang ahli hukum Taurat mengenai apa yang perlu dia lakukan memperoleh hidup kekal. Untuk menjawab pertanyaan tadi, Yesus mengambil suatu kisah. Seorang yang menjadi korban kejahatan, menjadi korban. Bagaimana reaksi orang-orang sekitarnya? Seorang imam, mungkin bukan hanya digambarkan seorang romo ya, tapi ya kita, romo terutama ya, seorang imam, seorang lewi, mungkin bukan hanya seorang ahli hukum Taurat, tapi ya kita semua ini membiarkan korban yang terkapar tanpa sedikit pun tergerak menolongnya. Mungkin itu adalah representasi kita. Dengan berbagai alasan, mereka tidak mau terlibat untuk menolong. Karena sibuk berkhotbah, sibuk mengajar, sibuk belajar teologi filsafat, sibuk dengan pekerjaan yang menghasilkan uang, sibuk dengan hal-hal yang sungguh-sungguh membuat dia khawatir. Bisa jadi dua orang, yaitu imam dan lewi tadi, sekali lagi mewakili diriku dan diri kalian yang mempunyai banyak alasan untuk tidak terlibat. Namun tidak demikian dengan orang Samaria yang seringkali dilabel, dicap sebagai orang yang tidak mengenal Allah, tetapi justru menolong korban yang menderita dengan mendekatinya karena tergerak hatinya akan belas kasih, membalut luka, menyiraminya dengan minyak dan anggur, menaikkannya di atas keledai, merawatnya, memperhatikan proses pemulihannya. Kita lihat bagaimana orang Samaria menolong dengan kesungguhan hatinya. Kita bertanya, hati macam apa yang dimiliki oleh orang Samaria ini? Hati seperti hati Yesus sendiri yang penuh belas kasih, pengampunan, dan kemurahan hati. Saudara-saudari yang terkasih, itulah inti dari ajaran Kristus. Juga saya kira inti dari perjalanan 1 minggu ini dalam misi umat Vincentia. Mempraktekkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Semakin mencintai Allah, semakin mencintai sesama. Kita bisa berbagai alasan untuk tidak mencintai. Kita bisa berdalih karena kejahatan, karena kesalahan seseorang yang membuat mereka tidak layak untuk mendapatkan cinta dari kita. Namun saudara sekalian, perintah yang terbesar hanyalah mengasihi. Pilihlah untuk mengasihi sesama semua orang, dan kita akan menemukan kasih dalam segala hal. Di akhir perayaan Ekaristi, imam menyapa kita dengan kata, "Misa sudah selesai, kita diutus." Terus kita menjawab, "Syukur kepada Allah." Artinya kita diutus menjadi orang-orang Samaria yang juga seperti Yesus mengatakan kepada ahli Taurat tadi, "Pergilah,
Lakukanlah demikian. Menjadi murid Kristus berarti mempunyai hati, mempunyai mata, mempunyai pikiran yang terbuka, mencintai, mengasihi, menghormati, dan membantu sesama kita, terutama yang miskin, yang menderita, yang membutuhkan perhatian kita. Tuhan memberkati. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu